Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Januar selaku pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan kami izin dan waktu untuk melakukan presentasi. Kemudian, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya pada kelas hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan membawakan topik presentasi pada hari ini yaitu terkait analisis dan pelaporan keuangan. Namun sebelum itu, kami dari kelompok satu, saya sendiri, Gibran Hadri dengan NIM 031 dan tiga rekan saya, ada Rahmania Novita dengan NIM 022, Rani Nurulisa dengan NIM 016, dan Ahmad Aldi Ristoni dengan NIM 197. Maka dari itu, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib itu merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. Meskipun kita sudah familiar dengan laporan keuangan, khususnya laporan tahunan, ada laporan keuangan wajib penting lainnya yang perlu ditinjau oleh seorang analisis. Kami mengkaji tiga kategori laporan ini di bagian ini, laporan keuangan, pengumuman laba, dan laporan wajib lainnya. Ada juga faktor analisis informasi triwulan. Yang pertama itu ada musiman. Saat meneliti tren, kita harus mempertimbangkan efek musiman. Misalnya, perusahaan retail memperoleh sebagian besar pendapatan dan laba pada kuartal keempat tahun kalender. Ini berarti analisis sering membuat perbandingan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua ada penyesuaian akhir tahun. Penyesuaian sering melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan inventaris pada kuartal terakhir. Banyak dari penyesuaian ini terkait dengan keseluruhan tahun. Hal ini membuat informasi triwulan kurang dapat diandalkan untuk tujuan analisis. Selanjutnya itu ada pengumuman pendapatan. Laporan keuangan tahunan dan triwulan baru tersedia eh, umum setelah laporan keuangan disiapkan dan diaudit. Jeda waktu ini biasanya berlangsung selama 1 hingga 6 minggu. Namun, perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan utama kepada publik lebih awal melalui pengumuman laba. Pengumuman laba disediakan untuk pedagang di bursa saham melalui pita lebar dan sering dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba memberikan informasi ringkasan utama tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk periode triwulan. Ada selanjutnya itu ada laporan hukum lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain kepada SEC. Beberapa laporan yang lebih penting adalah pernyataan kuasa yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat pemegang saham tahunan yang harus diajukan untuk melaporkan keadaan yang tidak biasa seperti perubahan auditor dan prospektus yang harus menyertai aplikasi dan penawaran ekuitas. Yang di sini tuh ada pengajuan SEC, itu ada judul, ada keterangan, dan juga ada konteks penting dari perspektif analisis. Seperti laporan tahunan itu ada konteks penting dari perspektif analisisnya itu ada laporan keuangan tahunan yang diaudit dan pembahasan serta analisis manajemen. Dan ada laporan triwulan, laporan keuangan triwulan dan pembahasan serta analisis manajemen. Di keterangannya itu ada pernyataan pendaftaran atau laporan tahunan oleh penerbit asing. Konten konten penting dari perspektif analisnya itu rekonsiliasi laporan yang menggunakan non-US GAAP dengan laporan yang menggunakan US GAAP. Dan juga ada keterangan laporan terkini di formulir 8K itu konten penting dari perspektif analisisnya itu laporan diajukan dalam waktu 15 hari sejak kejadian berikut. Ada perubahan pengendalian manajemen, ada akuisisi dan penjualan aset utama, juga ada kebangkrutan atau kepengurusan,
ada pergantian auditor dan pengunduran diri direktur. Di keterangan peraturan 14A ada pernyataan proksi yaitu rincian dewan direksi, kepemilikan manajerial, remunerasi manajerial, dan opsi saham karyawan. Yang terakhir itu di peraturan 14A itu ada prospektus, konten penting dari perspektif analisisnya itu laporan keuangan yang telah diaudit, informasi tentang usulan proyek atau penerbitan saham. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan statuta. Komponen utama laporan keuangan atau dan banyak laporan hukum lainnya adalah informasi akuntansi keuangan. Meskipun sebagian besar informasi akuntansi keuangan ditentukan oleh GAAP, faktor penentu lainnya adalah penyusun atau manajer dan mekanisme pemantauan dan penegakan yang memastikan kualitas dan integritasnya. Adapun prinsip akuntansi yang diterima umum, laporan keuangan sesuai dengan GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Aturan-aturan ini menentukan kebijakan, pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana aset diukur, kapan kewajiban terjadi, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, dan kapan biaya kerugian terjadi. Mereka juga menentukan informasi apa yang harus diberikan dalam catatan. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi ini penting untuk analisis laporan keuangan yang efektif. Oke, materi selanjutnya itu ada kualitas yang diinginkan dalam informasi akuntansi. Yang pertama itu ada relevansi, itu yaitu informasi itu harus membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi hal terpenting dalam relevansi ini ada timeliness atau ketepatan waktu. Jadi informasi itu harus disediakan tepat waktu agar tetap relevan. Selanjutnya itu ada reliability atau jadi informasi keuangan itu harus dapat dipercaya, akurat, dan tidak bias. Eh, Kriteria dari keandalan atau reliability itu ada variability atau dapat diverifikasi. Nah, itu berarti informasi itu dapat diuji ulang dan mendapatkan hasil yang sama. Yang kedua ada representational atau representational faithfulness atau kesetiaan representasi. Jadi eh, laporan informasi itu harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya atau sebenarnya. Yang terakhir itu ada netralitas atau informasi itu tidak boleh dibuat untuk merugikan atau menguntungkan pihak tertentu. Nah, yang terakhir itu ada komparabilitas dan konsistensi. Komparabilitas ini berarti data yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan konsistensi itu berarti metode akuntansi yang digunakan itu harus sama untuk setiap periode. Next. Dan selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip penting dalam akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi akrual. Jadi akuntansi akrual itu mencatat pendapatan dan beban itu saat terjadi transaksinya, bukan saat kas diterima atau kas dibayarkan. Nah, yang kedua itu ada historical cost dan fair value. Itu biaya historis itu mencatat aset berdasarkan harga pembelian awal. Dan fair value atau nilai wajar itu berarti memperbarui nilai aset berdasarkan harga pasar saat ini. Yang terakhir, yang ketiga itu ada materialitas. Itu mengacu pada apakah sebuah informasi itu memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada prinsip konservatisme atau prinsip yang mengharuskan perusahaan itu melaporkan informasi keuangan dengan pandangan paling hati-hati atau pesimis ketika menghadapi ketidakpastian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah terkait akuntansi akrual, di mana yang pertama itu adalah konsep akrual.
Akuntansi akrual bertujuan untuk menginformasikan kepada pengguna tentang konsekuensi dari aktivitas bisnis terhadap arus kas masa depan perusahaan sesegera mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Hal ini dicapai dengan mengakui pendapatan yang diperoleh oleh beban yang terjadi, terlepas dari apakah harus kas terjadi secara bersamaan atau tidak. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dari arus kas ini difasilitasi dengan penyesuaian akrual yang menyesuaikan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menghasilkan pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang masuk akal tanpa mengorbankan keadalan informasi akuntansi secara material. Atau yang biasa teman-teman pahami terkait konsep akrual ini adalah lawan dari konsep pencatatan berbasis kas, di mana konsep akrual ini akan dicatat saat transaksi itu terjadi atau seperti yang dibilang tadi ada asumsi dan estimasi yang masuk akal tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Kita ambil contoh dalam perusahaan dagang. Dalam pencatatan harga pokok penjualan, jika menggunakan metode berbasis akrual, konsep berbasis akrual, maka pencatatan harga pokok penjualan itu dicatat saat transaksi terjadi atau saat ada pengakuan pendapatan atau pengurangan persediaan. Sedangkan berbasis kas kita tahu bahwa metode perhitungan HPP itu dihitung di akhir saat mencatat laporan keuangan. Barulah HPP akan dicatat. Itulah hal yang akan membedakan antara basis kas dan basis akrual. Di mana seperti yang dijelaskan tadi, konsep akrual ini lebih mencatat sesegera mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Itulah konsep akuntansi akrual. Nah, kemudian tadi akrual dan arus kas. Nah, untuk menghubungkan antara akrual dan arus kas ke perusahaan, penting untuk mengenali jenis arus kas alternatif. Arus kas operasi mengacu pada kas dari aktivitas operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Arus kas bebas bagi perusahaan mencerminkan efek tambahan dari investasi dan divestasi dalam aset operasi. Daya tarik dari konsep arus kas bebas ke perusahaan adalah bahwa konsep ini mewakili kas yang bebas untuk dibayarkan kepada pemegang utang dan ekuitas. Sedangkan akrual adalah jumlah penyesuaian akuntansi yang membuat arus kas masuk bersih berbeda dengan arus kas keluar bersih. Penyesuaian ini termasuk penyesuaian yang mempengaruhi pendapatan ketika tidak ada dampak arus kas. Misalnya penjualan kredit seperti yang saya jelaskan tadi. Dan penyesuaian yang mengisolasi dampak arus kas dari pendapatan. Misalnya pembelian aset. Karena entry ganda, akrual memengaruhi neraca dengan meningkatkan atau menurunkan akun aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Inilah hal yang membedakan antara akrual dan arus kas. Apabila terjadi penjualan kredit, tadi jika menggunakan metode akrual, pendapatan tetap diakui dan harga pokok penjualan tetap diakui. Tapi kalau menggunakan metode kas, sedangkan kasnya saja belum diterima, bagaimana untuk melakukan pencatatan? Oleh karena itu, metode arus kas ini itu melakukan pencatatan harga pokok penjualan tadi itu di saat akhir periode, bukan saat transaksi berlangsung. Itu beberapa hal yang membedakan antara akrual dan arus kas. Nah, materi yang selanjutnya adalah yang ketiga mengenai akrual itu adalah akuntansi akrual mengurangi masalah waktu dan pencocokan. Perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi kas adalah salah satu dari pengaturan waktu dan pencocokan. Akrual akuntansi mengatasi masalah waktu dan pencocokan yang melekat pada akuntansi kas. Masalah pencocokan mengacu pada arus kas yang tidak terjadi pada waktu yang sama dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan arus kas tersebut. Misalnya penjualan terjadi pada kuartal pertama, tetapi kas dari penjualan tersebut masuk pada kuartal kedua. Masalah pencocokan mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dari aktivitas bisnis tidak sesuai dengan waktu satu sama lain, seperti biaya yang diterima dari konsultasi yang tidak sesuai dengan waktu yang dibayarkan kepada konsultan yang mengenai proyek. Atau kita asumsikan seperti contoh pada perusahaan dagang tadi. Jika kita menggunakan metode pencatatan berbasis kas dan terjadi penjualan kredit, otomatis kas tidak diterima pada tanggal transaksi terjadi. Namun bisa jadi kas terjadi 1 bulan atau kuartal selanjutnya. Tentu akan ada masalah dalam pencocokan antara transaksi dan kas yang diterima. Dan ini akan menjadi masalah apabila tidak terjadi kecocokan antara pencatatan dan dengan realisasinya bagaimana. Nah, keunggulan dari akuntansi akrual adalah dia mengurangi masalah untuk pencocokan. Karena apa?
Karena tadi saat transaksi terjadi, metode akrual langsung mencatat kas yang diterima, lalu bagaimana harga pokok penjualan yang tercatat, dan juga semua hal-hal asumsi dari transaksi tersebut. Otomatis tidak perlu melakukan pencocokan seperti metode kas gunakan. Tentu ini adalah sesuatu yang mengurangi masalah dalam pencocokan yang terjadi pada metode kas. Nah, lalu yang keempat adalah proses akrual, pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya. Nah, akuntansi akrual terdiri dari dua prinsip dasar, pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya, yang memandu perusahaan kapan harus mengakui pendapatan dan biaya. Nah, jika tadi kita tahu bahwa proses akrual itu pendapatan tetap diakui walaupun kasnya belum terrealisasi atau pendapatannya belum diterima, berbeda dengan kas yang harus menerima pendapatan dulu baru melakukan pencatatan. Hal inilah yang akan membedakan antara proses akrual dan proses kas, di mana pengakuan pendapatan dari proses akrual itu langsung dicatat atau langsung diakui saat transaksi itu terjadi dan tanpa adanya pencocokan biaya. Karena biaya yang terjadi itu otomatis langsung akan menjadi biaya yang terjadi pada saat itu yang menggunakan metode pencatatan akrual. Berbeda dengan menggunakan metode pencatatan berbasis kas, di mana pengakuan pendapatan itu dilakukan saat akhir periode atau saat kas diterima, tapi saat metode akrual itu dicatat saat uh, pendapatan saat transaksi itu terjadi, walaupun kas itu belum diterima. Nah, kemudian apa sih relevansi akuntansi akrual? Nah, jadi relevansi akuntansi akrual ini dibagi menjadi dua, yaitu relevansi akrual jangka pendek dan akrual jangka panjang. Relevansi akrual jangka pendek itu meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan ketika diperoleh dan biaya ketika terjadi. Jadi ini tadi seperti dijelaskan ketika pendapatan diperoleh dan ketika biaya terjadi. Akrual ini menghasilkan angka pendapatan juga lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan kewajiban lancar yang memberikan informasi yang berguna bagi kondisi keuangan. Tentu ini relevan untuk jangka pendek dalam mempermudah untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian relevansi yang kedua adalah relevansi akrual jangka panjang, di mana untuk melihat impor akrual jangka panjang, perhatikan bahwa arus kas bebas ke perusahaan dihitung dengan mengurangi investasi dalam aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Investasi semacam itu menimbulkan masalah bagi arus kas bebas. Pertama, investasi ini biasanya besar dan jarang terjadi. Hal ini menyebabkan volatilitas dalam arus kas bebas. Kedua, arus kas bebas memperlakukan pertumbuhan modal dan pergantian modal secara identik. Investasi pada proyek-proyek baru sering menjadi pertanda baik bagi perusahaan-perusahaan dan pasar biasanya bereaksi positif terhadap belanja modal tersebut. Namun, semua belanja modal mengurangi arus kas bebas. Tentu ini berpengaruh pada relevansi jangka panjang pencatatan akuntansi berbasis akrual. Nah, selain itu, akuntansi akrual mengatasi beberapa keterbatasan arus kas bebas dengan mengkapitalisasi investasi pada aset jangka panjang dan mengalokasikan biayanya selama periode manfaat di masa depan. Proses kapitalisasi dan alokasi ini meningkatkan relevansi pendapatan dengan mengurangi volatilitasnya dengan kecocokan biaya investasi jangka panjang dengan manfaatnya. Keunggulan akrual dalam memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, serta untuk memprediksi arus kas masa depan. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja keuangan. Kita tahu bahwa dengan pencatatan yang dilakukan secara real time atau menggunakan metode akrual dicatat saat transaksi terjadi tentu akan menggambarkan kinerja keuangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya terkait aset lancar dan reliabilitas lancar itu akan lebih jelas. Itu yang pertama. Nah, kemudian kondisi keuangan. Akuntansi akrual akan menghasilkan neraca yang lebih akurat, mencerminkan tingkat sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Dan yang terakhir, dengan metode akrual itu dapat memprediksi arus kas masa depan. Karena apa? Tadi walaupun kas belum diterima, tapi sudah dicatat atau sudah diakui. Tentu hal ini akan dapat memprediksi arus kas masa depan.
Berbeda jika kita menggunakan metode arus kas, yang itu kasnya itu tentu akan dicatat di masa yang akan datang atau saat kasnya itu diterima, tentu itu akan sulit untuk memprediksi arus kas masa depan. Kita lanjut ke fair value. Jadi selama 400 tahun itu akuntansi keuangan terutama yang berdasarkan pada model biaya historis. Jadi selama 400 tahun setelah akuntansi ditemukan, pencatatannya itu berdasarkan biaya historis. Nah, dalam model ini nilai aset dan liabilitas ditentukan dengan harga transaksi aktual yang terjadi di masa lalu. Misal nih, kita melaporkan transaksi tanah didasarkan pada harga pembelian awal dan nilai persediaan barang yang biasanya ditentukan oleh biaya produksi berdasarkan harga aktual yang dibayarkan untuk input yang digunakan. Pendapatan juga diakui berdasarkan pendapatan yang diperoleh dan direalisasikan pada periode tersebut, serta mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Beberapa penyimpangan dari biaya historis diperbolehkan, terutama atas dasar konservatif seperti aturan lower of cost or market untuk penilaian persediaan. Nah, sehingga terdapat alternatif dari model pembiayaan historis, yaitu ada model akuntansi nilai wajar atau fair value. Dalam model ini nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajarnya atau harga pasar pada tanggal pengukuran mendekati tanggal laporan keuangan. Jadi menjelang tanggal pengukuran menjelang tanggal laporan keuangan itu diukur berdasarkan nilai wajar pada waktu tersebut. Misal, nih nilai tanah tadi pada neraca yang dicerminkan harga pasarnya pada tanggal neraca tersebut. Jadi bukan data historisnya. Dan nilai persediaan barang jadi akan mencerminkan perkiraan harga jual saat ini dikurangi dengan biaya penjualan langsungnya. Pendapatan pun dalam model ini merupakan selisih bersih antara perubahan nilai aset dan liabilitas selama periode tersebut. Lalu apa sih fair value? Fair value itu merupakan metode penilaian aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajarnya, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang wajar antara pihak yang berkeinginan pada tanggal pengukuran. Nah, nilai fair value ini biasanya didasarkan pada harga pasar saat ini ya. Lalu apa sih perbandingannya untuk biaya historis? Itu aset dan liabilitas jelas ya. Dicatatkan berdasarkan harga perolehan atau biaya aktual pada saat transaksi terjadi se- sehingga metode ini lebih stabil dan konservatif. Sementara nilai wajar atau fair value tadi aset dan liabilitas dinilai berdasarkan harga pasar saat ini yang dapat berfluktuatif. Metode ini lebih relevan untuk mencerminkan kondisi keuangan saat ini. Lalu implikasi akuntansi nilai wajar atau fair value untuk menganalisis keuangan. Fair value dengan menggunakan fair value tentu dapat memberikan impact atau dampak yang sangat signifikan terhadap laporan keuangan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi cara kita menganalisis laporan keuangan. Lalu berikut adalah beberapa implikasi penting atau isu penting yang dipertimbangkan ketika menganalisis laporan keuangan yang dijusur berdasarkan fair value. Pertama, kita fokuskan ke neraca. Laporan laba rugi dianggap sebagai laporan yang paling penting untuk dianalisa, sementara neraca sering diabaikan, terutama oleh analis ekuitas. Hal ini terjadi karena neraca kurang informatif di bawah model biaya historis. Nah, sehingga kita perlu adanya fokuskan ke neraca. Dengan adopsi akuntansi nilai wajar, neraca akan menjadi lebih penting, bahkan mungkin menjadi laporan yang paling penting untuk dianalisis.
Sebaliknya, laporan laba rugi akan kehilangan sebagian pentingnya karena hanya mengukur perubahan nilai aset dan liabilitas. Nah, karena adanya eh, fair value tadi, kita jadi lebih fokus ke neraca karena adanya perubahan nilai aset pada nilai pasarnya tersebut, maupun aset maupun liabilitas. Lalu kita juga eh, pada pendapatan yang dihasilkan, kita harus menganalisis dan menyajikan ulang pendapatan akan menjadi tugas yang lebih krusial bagi analis. Pendapatan di bawah model nilai wajar atau fair value hanya mengukur perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan liabilitas. Jadi eh, itu juga mengukur perubahan nilai aset dan liabilitas yang ada. Pendapatan ini secara konseptual mirip dengan pendapatan ekonomi sehingga memprediksi laba di masa depan. Analis perlu memisahkan efek operasi saat ini dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai aset. Nah, karena kan nilai aset dan liabilitas berubah-ubah. Jadi perlu diperhatikan eh, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena kan asetnya belum dijual dan masih ditahan. Jadi itu juga akan dianalis lagi. Kemudian untuk kita juga perlu menganalisis liabilitas keuangannya. Jadi sekuritas utang yang dinilai berdasarkan nilai wajar atau akan menurun seiring dengan penurunan kreditualitas perusahaan. Ini menciptakan suatu situasi yang kontraintuitif dalam penilaian liabilitas keuangan. Misal kewajiban hutangnya. Penurunan kreditualitas perusahaan akan mengurangi nilai wajar kewajiban utang yang kemudian diakui sebagai keuntungan yang belum direalisasikan. Hal ini dapat meningkatkan ekuitas secara artifisial. Namun, penurunan nilai wajar utang biasanya disertai dengan penurunan nilai aset, sehingga secara keseluruhan tidak akan terjadi peningkatan ekuitas yang artifisial. Jadi, saat liabilitas itu turun, saat itu juga aset juga ada kemungkinan untuk turun. Jadi, nggak ada peningkatan yang secara artifisial gitu. Jadi, asetnya itu juga disertai dengan penurunan aset selain liabilitas. Nah, meskipun penjelasan ini logis, tetap ada masalah dalam bagaimana perlakuan akuntansi ini mempengaruhi rasio utang terhadap ekuitas. Disarankan untuk menggunakan nilai buku utang yang beredar, bukan nilai wajar. Jadi untuk liabilitas ini sedikit disarankan untuk menggunakan nilai buku utang yang beredar agar rasio utangnya itu ya tadi saat menentukan rasio utang terhadap ekuitas karena ini memberikan indikasi yang lebih baik kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi eh, untuk eh, liabilitas keuangan ini kita juga perlu mempertimbangkan untuk menggunakan rasio untuk menggunakan mohon maaf nilai buku agar tujuannya agar rasio utang terhadap ekuitasnya nanti bisa memberikan indikasi yang baik terhadap perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.